sudah mencapai ya anugerah desa wisata. Kita ikut lomba anugerah desa wisata Indonesia atau ADWI 2024 masuk 50 besar. Maka mau tidak mau ini sisi administrasi harus kita tempuh. Mestinya memang tahun-tahun kemarin. Karena ini legalitas yang harus akan kita lakukan ketika melakukan apapun. Walaupun sifatnya ini masih umum karena masih rancangan Perdes. Nanti untuk tata laksana atau pelaksanaan dituangkan dalam peraturan kepala desa. Kita seperti biasa lah menggunakan istilah ATM kata Sekdes ya, amati tiru modifikasi gitu ya. Karena kalau pikir maksimal saya juga kewalahan sebenarnya. Tapi draft ini sudah kami bahas di tingkat BPD, baik itu draft Perdes pengembangan desa wisata ataupun draft pengelolaan sampah di tingkat BPD sudah kami bahas. Tinggal kami forwardkan ke Bapak Ibu sekalian supaya memang ini diketahui bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, izinkan juga saya Ketua Pokdaris juga, mestinya songkol Ketua BPD ongkol, Ketua Pokdaris ongkol. Ya. Saya bersama Kepala Desa juga ya, punya mimpi yang sama untuk berinovasi. Salah satu poinnya adalah berinovasi dalam wisata, karena kita memang punya potensi. Karena masih ingat saya itu musyawarah desa waktu 2021 baru pertama kali dilantik rasanya dari waktu November ya. Waktu dilantik November langsung melaksanakan musdes. Saya masih ingat bahwa kita bersepakat semuanya bahwa desa kita berinovasi khususnya di desa wisata. Dari 21 mulai 2022 kemudian kita coba merayap-rayap ikut lomba ADWI tahun 2022 masuk 500 besar dari 3.000 desa wisata se-Indonesia. Kemudian masuk 2023 kita juga coba ikut lomba anugerah desa wisata Indonesia, masuk 500 besar masih bertengger dari 4.000 sekian desa wisata se-Indonesia. 2024 karena memang alhamdulillah ada perkembangan. Salah satunya wasilahnya kita berkembang ini video drone yang dibuat oleh Disporapa Kabupaten Serang. Kemudian kebetulan ada Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Banten ingin membina salah satu desa di Provinsi Banten 2 ya. Di setiap Oktober itu punya desa binaan dalam hal keuangan inklusif desa. Dan yang dipilih adalah Desa Padarincang karena memang hal yang unik gitu. Kalau misalnya wisata-wisata yang lain mungkin dianggapnya umum. Kalau kita karena alam masih terlihat alami. Kalau dari drone ya, dari aslinya sama alami juga. Hanya ada yang berbeda. Nah kemudian 2024 ini prestasi luar biasa dari tangan OJK. Kita bisa mendapat bangunan-bangunan infrastruktur, misalnya yang di Curug Cigumawang, parkiran, MCK 4 pintu, kemudian dari Disporapa Kabupaten Serang, gazebo dan sebagainya, itu ada wasilah dari OJK yang bisa menggedor lagi, menggedor pemerintah lebih peduli kepada kita. Apalagi ini 2024 kita ikut lomba lagi ADWI masuk 500 besar, itu diwakili Provinsi Banten itu dari 4 kabupaten 4 kota, hanya Kabupaten Serang yang masuk. 500 besar itu 2024 ini masuk Desa Kampang Ayam Anyar, kemudian Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa, dan yang ketiga Desa Padarincang. Itu 500 besar pertama di 2024. Kemudian setelah 500 besar, ini lomba desa wisata secara nasional ada 6.016 seluruh Indonesia. Kemudian masuk ke 300 besar, itu tersisalah Tambang Ayam keluar, kemudian tersisa Desa Tirtayasa dengan Desa Padarincang, itu 300 besar, mewakili Kabupaten Serang dan mewakili Banten ternyata, karena Pandeglang tidak ada, Tangerang pun tidak ada, kota semuanya tidak ada. Kemudian
Setelah 300 besar, masuk 100 besar. Nah, kita semuanya hampir berpikir, kita mau paling hebat itu 100 besar. Itu di grup itu. Karena merasa kita masih merintis, belum apa-apa, belum punya apa-apa. 100 besar, hanya Desa Padarincang yang masuk. Tambang ayam yang di Anyar rasa lebih siap dan selalu viral di konten-konten media sosial. Ternyata Desa Tirtayasa yang memang sudah jalan setiap harinya, banyak pengunjung terlempar juga. Jadi tersisalah Desa Padarincang 100 besar. Dari 100 besar nyampe 50 besar. Alhamdulillah itu kepedulian dari Disporapar mensupport kita semua. Bahkan Pak Kades langsung, Pak Kadesnya bilang, Pak Acep salamkan ke Pak Kades, karena kita mau 50 besar. Pokoknya Jumat ini santunan anak yatim 50 orang. Kontak Pak Kades langsung ya. Alhamdulillah kasihlah ya. Masuk bantu doa-doa yang lain. Dari 50 besar itu, alhamdulillah kita masuk dari 50 besar dari 6.016 desa se-Indonesia. Itu suatu kebanggaan sebenarnya. Walaupun itu masih banyak PR, tapi setidaknya bangga aja dulu. Bangga dan bahagia sudah nyampe di angka 50 besar. Mengalahkan, ya, karena mewakili Banten. Mudah-mudahan dengan 50 besar ini, program-program yang di kabupaten, yang provinsi, bahkan yang kementerian bisa turun. Mudah-mudahan ya. Dan janjinya kalau tidak salah, kalau 50 besar itu bisa dipastikan, insya Allah ya, dipastikan menterinya datang, yaitu Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Itu kalau kemarin itu kan Kubang Baros ya, 70 besar, yang dikunjungi hanya 50. Ketika konfirmasi lagi, yang akan dikunjungi tetap 50 orang, 50 desa se-Indonesia. Nah, kalau 50 dikunci, maka besar kemungkinan akan turun ke Desa Padarincang.